Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Gimana kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu ya. Kali ini kita akan merekap alur film Don't Breathe 2. Film ini menceritakan kehidupan Norman setelah 8 tahun dari film pertamanya. Kali ini Norman akan beraksi kembali untuk melindungi seorang anak perempuan yatim piatu yang dirawatnya seperti anaknya sendiri dari segerombolan penculik. Yuk, gak pakai lama, langsung saja dan nyoh. Scene dibuka dengan kehidupan Norman sebagai penjual tanaman. Kini dia tinggal di rumah yang sangat terpencil bersama anak perempuan yang dia beri nama Ponik. Suatu hari, Norman menerima pesanan beberapa pohon dari seorang wanita yang bernama Hernandez. Hernandez juga mengajak Ponik untuk ikut mengantar pesanan tersebut. Di saat akan kembali pulang, Ponik yang sedang berada di dalam toilet, dia pun melihat orang asing, dan orang asing itu juga mengajak Ponik berkomunikasi. Tapi Ponik yang sedikit ketakutan, dia langsung pergi untuk pulang bersama Hernandez. Tapi orang tersebut pun mengikuti mereka. Di saat Hernandez dan Ponik sampai di rumah, Hernandez pun langsung kembali. Saat di jalan, Hernandez dihadang oleh orang yang mengikutinya tadi. Di saat Hernandez akan kembali melanjutkan perjalanannya, salah seorang tadi membunuh Hernandez dengan memukul kepalanya menggunakan palu. Di malam hari, Norman sedang mencari anjingnya untuk memberinya makan, tapi Norman pun tak menemukannya. Lalu dia pun memutuskan untuk mencari anjingnya keluar. Ternyata dua orang tadi sudah berada di dalam rumah Norman dan bermaksud untuk menculik Ponik. Di sini, Norman yang mengalami kebutaan, dia pun tak menyadari kalau ada dua orang asing yang masuk ke dalam rumahnya. Tetapi, Ponik yang sudah dilatih Norman untuk bertahan hidup, dia pun berhasil bersembunyi dari gerombolan penculik itu. Akhirnya, Norman pun berhasil menemukan anjingnya, tapi anjingnya pun dalam keadaan mati tertembak. Norman yang mempunyai firasat buruk, dia pun langsung kembali ke dalam rumahnya. Dan di saat penculik tadi berhasil menemukan Ponik dan akan menangkapnya, seketika itu Norman menangkap penculik itu dari belakang dan menyuruh Ponik untuk lari. Norman pun mengalami sedikit luka, dia pun bersembunyi di garasi untuk mengobati lukanya. Dan dia juga berhasil melumpuhkan salah seorang penculik yang mengikutinya ke dalam garasi. Di sini, Ponik yang dikejar penculik lainnya, dia pun bersembunyi di dalam kotak besi. Di saat penculik itu ingin membunuh Ponik dengan cara menenggelamkan Ponik, Norman pun datang untuk menyelamatkan Ponik. Tapi Norman yang buta, dia berhasil dikalahkan dengan mudah oleh penculik itu. Saat penculik itu ingin membunuh Norman, dengan cepat Norman melemparkan kabel listrik ke arah penculik itu, dan penculik itu mati terbakar oleh ledakan tabung LPG yang dialiri listrik. Akhirnya Norman pun bersembunyi bersama Ponik dari para penculik itu. Di saat Norman dan Ponik sedang bersembunyi, dan salah satu penculik itu kita sebut saja John, dia mencoba mempengaruhi pikiran Ponik dengan berkata kalau mereka tidak berbahaya dan Ponik harus berhati-hati dengan orang yang merawatnya selama ini. Norman yang marah dengan perkataan si John, dia pun langsung menyerang si John. Tapi dengan mudah Norman pun dapat dilumpuhkan oleh John. Dan John pun mengatakan kepada Ponik kalau dia adalah ayah kandung dari Ponik. Dia juga menunjukkan separuh rambut putihnya kepada Ponik untuk lebih meyakinkan Ponik. Di saat anak buah John akan membunuh Norman, Norman pun berhasil melawan dan membunuh salah satu penculik itu. Dan Norman juga menyuruh Ponik untuk kabur. Tapi di saat Ponik kabur, dia berhasil ditangkap oleh salah satu penculik tadi. Di luar, si John pun melepaskan anjingnya untuk memburu Norman yang berada di dalam rumah. Dan si John beserta anak buahnya membakar rumah Norman. Dia mencoba membunuh Norman yang masih berada di dalam rumah dengan cara membakar rumahnya. Tetapi meskipun dalam keadaan buta, Norman adalah seorang veteran angkatan laut.
dia berhasil menyelamatkan diri dari dalam rumahnya beserta anjing milik John tadi yang kini mengikuti perintah Norman. Di sini, Ponick yang baru tersadar di tempat John pun mempertemukan Ponick dengan ibu kandungnya. Dari sini, kita baru dijelaskan bahwa mereka berdua adalah orang tua kandung Ponick dan nama asli Ponick adalah Tara. Saat dulu rumah mereka kebakaran, orang tua Ponick tidak mati, melainkan ditangkap polisi karena sebagai bandar obat terlarang. Di sini, ibu Ponick yang bernama Josephine, dia mengalami kelainan jantung karena menghirup banyak asap dari obat terlarang saat rumah mereka kebakaran. Dan di sini, John pun memberikan Tara minuman yang telah diberi obat tidur. Ternyata, orang tua kandung Ponick berencana untuk mengambil jantung Ponick demi menyelamatkan hidup ibunya. Dasar orang tua gila. Di saat Ponick terbangun, dia sudah berada di tempat operasi dan siap menjalani transplantasi jantung. Tiba-tiba, listrik di rumah mereka mati. John pun menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu penyebabnya. Ternyata, Norman sudah berada di tempat itu dan membunuh anak buah si John tadi. John pun yang menyadari kalau Norman berada di tempat itu, dia menyuruh anak buahnya untuk memindahkan tempat mereka melanjutkan operasi dan memerintahkan beberapa orang untuk membunuh Norman. Tapi di sini Norman berpura-pura mati di atas genangan air. Dia memanfaatkan genangan air untuk menentukan berapa orang yang mendekatinya. Karena Norman itu buta dan dia merasakan sesuatu dari pergerakan dan pendengarannya yang begitu tajam. Tanpa buang waktu, Norman pun berhasil membunuh mereka semua. Dan di saat peluru Norman habis, dia juga merasakan masih ada satu orang lagi yang hidup. Anehnya, orang itu tak membunuh Norman, dan dia juga memberitahu Norman kalau tangga di belakangnya akan langsung menuju tempat Ponick berada. Tanpa pikir panjang, Norman pun langsung pergi ke tempat Ponick. Si John yang baru sampai di tempat itu, dia juga bersama istrinya dan juga Ponick. Di sini, tangan Ponick diborgol dengan tangan ibunya. Lalu, John pun mendapati si dokter yang telah terbunuh. Dan Norman juga melemparkan granat asap kepada John, agar John tidak bisa melihat. Di saat John kesulitan melihat, dia berhasil dilukai oleh Norman. John pun melepaskan beberapa tembakan, tapi tak satu pun mengenai Norman. Dan tembakan itu malah mengenai istrinya yang membuatnya meninggal seketika. Di sini, Ponick memberanikan diri untuk melepaskan borgol itu dengan cara memotong tangan ibunya sendiri. Di saat asap itu mulai hilang, John pun berhasil menghajar Norman. Tiba-tiba, John pun diserang oleh anjingnya sendiri, dan kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Norman. Norman pun langsung melukai mata si John sampai John kehilangan penglihatannya. Di saat Norman sudah tak berdaya dan Ponick akan menghampirinya, di sini Norman malah menyuruh Ponick untuk menjauhinya karena dia bukan ayah dari Ponick. Norman pun mengatakan kalau dirinya bukan siapa-siapa melainkan seorang monster dan menyuruh Ponick untuk pergi. Di saat Norman sedang meratapi nasibnya, dari belakang John pun menusuk perut Norman, dan saat si John akan membunuh Norman, tiba-tiba Ponick menusuk John dari belakang dan membuat John mati seketika. Akhirnya, Norman pun juga mati dalam pangkuan Ponick. Di akhir film, kini Ponick yang hidup sendiri, dia mendatangi tempat penampungan anak di wilayah itu. Dan film pun selesai. Terima kasih.